Apa penyebab sumbatan, Dok? Kan dokter selalu mengatakan penyebab sumbatan karena kolesterol. Bukan. Tapi kolesterol yang masih koma. Kolesterol yang teroksidasi. Jadi kata kuncinya ada di oksidasi. Kalau kolesterol tidak teroksidasi, kolesterol itu bermanfaat untuk nambel-nambel sel yang rusak. LDL saya nggak turun-turun, Dok. Low density lipoprotein. Kok nggak turun-turun, Dok? Susah banget padahal sudah minum obat. Ngapain nurunin LDL? LDL ibu tinggi itu ada manfaatnya. Loh, katanya LDL itu lemak jahat. Siapa bilang jahat? LDL itu sengaja diproduksi tubuh kita berfungsi sebagai mediator untuk nangkep itu kolesterol. Kalau tidak ada LDL, kolesterolnya nggak bisa dibawa ke sel. Jadi kalau LDL tinggi sudah dipastikan berarti sel-sel tubuh ibu banyak yang rusak. Makanya kolesterol total naik, LDL juga naik. Yang diturunkan bukan kolesterolnya, bukan LDL-nya, tapi yang diturunkan oksidasinya. Oksidasi apa, Dok? Oksidasi itu contohnya besi berkarat, lama-lama berkarat. Berarti tubuh kita bisa karatan? Bisa. Itulah yang disebut sebagai proses oksidasi. Berarti kita tidak bisa menghindari oksidasi, Dok? Iya, karena oksidasi terjadi selalu yang berhubungan dengan oksigen. Jadi side effect, efek samping dari oksigen menciptakan oksidasi. Semua yang bersentuhan dengan udara pasti teroksidasi, entah itu manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda mati pasti teroksida. Catat di sini poinnya. Karena manusia tidak bisa menghindari oksidasi. Lagi saya ulang. Karena manusia tidak bisa menghindari oksidasi, maka Allah yang maha baik, Allah maha pengasih penyayang, sudah memberikan penawarnya ada dalam tubuh kita. Diproduksi mulai dari embrio sampai nanti kita mati. Penawar dari oksidasi namanya antibody, antioksidan. Namanya oksidasi, pasti ada antinya, namanya antioksidan. Diproduksi di sel kulit supaya kulit ibu tetap kenceng, glowing, cerah. Jadi kalau sudah mulai keriput, sudah banyak flek, berarti antioksidan di kulitnya sudah mulai berkurang banyak. Dulu waktu masih muda, kulitnya kenceng. Betul? Nggak ada flek-flek. Tapi semakin tua, semakin keriput, kendor, banyak flek. Itu berarti antioksidannya sudah mulai berkurang. Ototnya lemah, tulangnya lemah, jadi antioksidan itu diproduksi di semua sel tubuh kita. Paling banyak ada di organ liver, hati. Jadi sekali lagi, karena manusia tidak bisa menghindari oksidasi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan penawarnya, namanya antioksidan. Ada dua antioksidan yang diproduksi dalam tubuh kita sebagai rajanya antioksidan, master antioksidan, namanya glutathione. Glutathione. Panglimanya namanya SOD, superoksid dismutase. Itu adalah raja dari segala macam obat. Jadi kalau orang punya kadar glutathione dan SOD yang tinggi, insya Allah nggak akan sakit. Insya Allah muda terus. Tapi karena kodratnya manusia itu pasti tua dan mati. Nah ini poinnya di sini. Karena manusia itu pasti tua dan pada akhirnya mati, usia di 40 tahun di titik itulah
produksi antioksidan sudah mulai berkurang. Terus dengan bertambahnya usia semakin berkurang antioksidannya. Di saat terjadinya oksidasi, tidak ada benteng pertahanan yang namanya antioksidan, atau benteng pertahanannya sudah mulai sedikit, terjadilah oksidasi dalam tubuh kita. Oksidasi menciptakan yang namanya radikal bebas. Sekali lagi ini poin ilmu. Radikal bebas berkembang di dalam darah kita, mengalir dalam darah kita. Radikal bebas itu molekul yang kehilangan pasangan elektronnya. Kalau nempel di sel darah merah kita rusak, menggumpal. Kalau diperiksa di laboratorium, laju endap darahnya tinggi, darahnya kental. Karena sel darah merahnya menggumpal. Karena apa? Radikal bebas. Radikal bebas karena oksidasi. Sepakat ya sampai di sini ya? Tolong catat. Radikal bebas ketemu dengan kolesterol. Nah, kolesterol yang teroksidasi dirusak senyawa kimiawinya menjadi kolesterol peroksida namanya. Kolesterol yang teroksidasi. Nah, kolesterol yang sudah dirusak inilah yang menyebabkan sumbatan di pembuluh darah. Tapi tolong please jangan salahin kolesterol. Yang disalahin itu adalah radikal bebas. Radikal bebas terbentuk akibat proses oksida. Sampai di sini jelas?